Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami bertiga, sebelah kanan saya Agus Saputra berperan sebagai coach. sebelah kiri saya Tati Suarningrum berperan sebagai coach. dan saya sendiri Cuca Hayati sebagai observer. Kami bertiga akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Putri. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Putri sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Pak? Ya, insya Allah. Oke. Sebelum kita coaching, ada beberapa hal yang saya tanyakan ya Pak ya? Boleh, Oke. silakan Ibu. Sebagai observer ya. Di sini bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak siapkan dalam praktek coaching ini Pak? Iya, jadi nanti saya akan melakukan praktek coaching dengan coach dengan masalah yang dibawanya. Yang jelas penilaian yang nanti akan saya buat itu terkait nanti Alur jadi praktek coachingnya itu nanti saya akan menggunakan model alur Geta, di mana di sana ada yang pertama menentukan apa tujuan dari percakapan, yang kedua nanti akan mencari mengidentifikasi masalah dari coach, yang ketiga nanti kemudian bisa terwujud rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab dari coachingnya. berarti itu ya Pak yang akan dilakukan Pak ya? Iya. Oke, lalu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan sebagai coach Pak? Jadi nanti dalam percakapan coaching nanti secara umum sih saya ingin meningkatkan semua kompetensi ya, baik sebagai pendengar yang baik ataupun sebagai untuk melakukan pertanyaan yang berbobot. Jadi secara umum semuanya akan berusaha untuk saya tingkatkan, mudah-mudahan bisa terwujud seperti itu. Oke, di bagian kompetensi manakah yang ingin Bapak kembangkan? Nah, khusus untuk percakapan coaching kali ini, saya secara spesifik akan mencoba meningkatkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot, karena saya merasa itu adalah salah satu yang mungkin masih kurang di saya, dan saya akan mencoba meningkatkannya di percakapan kali ini. Oke. Terus Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai apa Pak? Tujuan yang ingin saya harapkan adalah nanti coach mampu membuat rencana aksi berdasarkan masalah yang dia hadapin. Itu target utamanya, dia bisa membuat rencana aksi, dan nanti akan kita lihat bersama gimana pertanggungjawaban dia dalam melaksanakan rencana aksinya seperti itu. Oke, sekarang silahkan Bapak melakukan coaching ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Tati, sehat? Sehat. Tapi agak bingung ini. Nah, apa? Mana ya? Saya itu merasa bingung sekarang dengan situasi yang berada di sekolah. Karena kan sekarang permintaan pemerintah itu kita harus menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Oh iya. Sementara sekolah saya itu baru memilih untuk kurikulumnya baru Merdeka Mandiri. Jadi belum sepenuhnya menggunakan, bahkan memang masih menggunakan kurikulum 13. Nah, jadi ketika sekarang dituntut untuk bisa menggunakan diferensiasi itu, saya agak bingung Pak, gimana cara menyampaikannya kepada guru-guru yang lain gitu. Sementara kadang guru-guru itu kurang menerima perubahan gitu, karena mungkin kalau di awal kan pasti dirasa sulit. Oke, jadi kita harus pastiin dulu nih, jadi biar percakapan kita jelas. Jadi yang Bu Tati harapkan tujuan dari percakapan kita kali ini tentang apa nih berarti? Iya, sayanya berharap gitu Pak, berharap penyampaian supaya mereka itu bisa menerima diferensiasi itu seperti ini loh. Ada diferensiasi
konten, proses. Sementara kan memang yang baru mendapatkan itu saya gitu. Sementara untuk memberikan pemahaman kepada mereka gimana gitu nah cara menerima, supaya mereka menerima apa yang saya sampaikan. Oke, jadi tujuan percakapan kita tuh Bu Tati bingung untuk nanti bisa, jadi ketika mau nerapin pembelajaran berdiferensiasi karena teman-teman belum dapat, gimana caranya supaya teman-teman juga dapat gitu ya, maksudnya bisa tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, saya ingin mereka itu menerapkan di kelas dengan 3 diferensiasi itu. Jadi untuk prosesnya mereka bisa memahami gitu, karena kan tuntutannya sekarang memang harus ke mandiri, berubah gitu kan ya. Dan jadi gimana gitu loh ya, saya bingung sekali. Nah, jadi sekarang apa sebenarnya yang membuat Bu Tati itu kok bingung gitu? Yang membuat bingung itu apa kira-kira? Apa ya, penyampaiannya gitu Pak. Karena kan mereka itu kurang bisa menerima yang namanya perubahan tadi itu gitu. Mereka pikir ya udah pakai yang lama aja gitu, tapi kan tuntutan kita memang harus berubah kan. Kualitas dari guru kan memang harus berubah, kemudian siswa juga butuh perubahan gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu loh. Ya memang sih ya, sekarang kan memang pembelajaran sudah abad 21 ya kan, kurikulum juga sudah berubah. Iya. Jadi pembelajaran juga diharapkan mengikuti gitu ya. Nah, Betul, Pak. kalau dari Bu Tati sendiri sejauh ini dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sendiri, kira-kira ada kendala nggak di kelas mungkin? Mana tahu. Sebenarnya itu kalau untuk di kelas saya sudah menerapkan Pak, secara perlahan sih, karena memang kita baru ya, kita baru menerima ilmunya juga. Dan memang pada saat penerapan pertama sih agak sulit karena harus mendiagnosa kebutuhan siswa dulu kan. Nah gitu, jadi sementara itu nanti kemarin begitu saya sudah saya sampaikan ke guru-guru, mereka bilang aduh repot gitu, harus buat diagnostik lagi, harus memilah kebutuhan siswa. Nah jadi begitu saya mau sampaikan, mereka udah bilang aduh repot gitu Pak. Jadi kan saya makin bingung seperti itu. Gimana Pak? Kalau dari Bu Tati sendiri kan berarti sudah punya modal sebenarnya ya. Bu Tati sendiri sudah menerapkan diferensiasi gitu ya. Kalau misalnya diukur-ukur nih, sebenarnya berarti Bu Tati punya kekuatan dong harusnya di dalam implementasi diferensiasi itu. Berarti Bu Tati sudah ada kekuatan, sudah menerapkan gitu ya. Sudah menerapkan, sudah ngasih contoh berarti ya. Selain itu kira-kira sebenarnya kalau posisi Ibu di sekolah mungkin ada nggak yang bisa membantu untuk memberikan power bahwa nanti itu teman-teman guru bisa ngikutin Ibu, mana tahu. Ya sebenarnya ada sih, karena memang beberapa guru itu sebenarnya kemampuannya tuh mungkin lebih tinggi dari saya. Bahkan memang guru-guru yang ada di sekolah saya itu luar biasa, untuk kemampuan mereka itu luar biasa sekali. Karena di situ memang banyak guru-guru muda, kemudian memang mereka cerdas, kemudian mereka cermat. Jadi untuk menerima ilmu baru, untuk yang beberapa mereka ini memang sudah sebenarnya bisa gitu. Cuman mungkin karena sekarang kondisi mereka juga sedang mengikuti PPG, mengikuti kegiatan ini, kegiatan itu, jadi untuk menerimanya itu memang agak-agak berat gitu. Tapi kalau dari Bu Tati sendiri, ada peluang nggak pembelajaran diferensiasi ini bisa diterima oleh teman-teman guru di sekolah Bu Tati? Seharusnya ada, karena memang kalau saya mungkin lebih spesifik lagi menjelaskan ke mereka, saya rasa mereka semua bisa menerima itu Pak. Bisa ya. Mungkin saya lebih harus ini ya, harus lebih mungkin pendekatan dulu ke kepala sekolah ya Pak ya. Kepala sekolah, kemudian mungkin ke guru-guru yang satu rombel sesama kelas 4 dulu, mungkin dari situ. Kemudian saya baru bisa menyalurkannya ke guru yang lain. Mungkin juga kalau mungkin saya terapkan dulu ke beberapa
rombel yang sama dengan saya, mungkin penerapannya bahkan mereka pun bisa menerima seperti itu. Oh, bagus sekali itu. Jadi itu sudah jadi semacam rencana itu. Itu belum terlaksana tapi ya. Jadi mungkin baru dalam gambaran Baru Bu dalam Tati ya. gambaran saya aja sih. Bagus sih rencananya, sangat bagus malah. Jadi ke depan nih, kalau melihat dari tadi kan Bu Tati sudah nerapin, ternyata mungkin teman-teman masih ternyata banyak yang belum terima, belum mau menerapkan pembelajaran diferensiasi. Tadi sekilas Bu Tati juga sudah nyampein bagusnya supaya bisa diterima oleh guru-guru, ini langkah-langkahnya. Kira-kira kekuatan yang bisa Ibu Tati lakuin, rencana yang mungkin bagus untuk diterapkan di sekolah supaya teman-teman bisa nerapin, mau untuk diferensiasi juga. Jadi selain rencana yang tadi tergambar sekilas, ada lagi nggak yang mungkin terprogram atau gimana yang ada peluangnya gimana kira-kira kalau di sekolah Ya ya? sih, tadi saya pikir saya bisa mengembangkannya mungkin melalui kepala sekolah ya. Kemudian mengajak kepala sekolah untuk mendiseminasikan atau menggunakan kegiatan workshop, kemudian supaya ada tagihan-tagihan. Kemudian yang terutama mungkin saya harus ke kepala sekolahnya dulu nih. Kalau kepala sekolah kita kenceng, kemudian dia tegas, saya rasa itu bisa diterapin. Guru-guru yang lain pun bisa ikut menerapkan. Oke, itu rencananya ya. Kira-kira dari rencana itu ada gambaran hambatan yang mungkin akan dialami nggak kira-kira apa? Pastinya itu Pak. Ada ya? Karena kan harus meyakinkan ya, harus meyakinkan guru-guru. Tapi karena saya rasa ini tuntutan pemerintah, guru-guru itu saya rasa maulah mengikuti itu. Karena kan nanti Dari saya kepala juga sekolah ya? kepala sekolah kan memberikan penguatan tuh. Berarti nanti pada saat saya diseminasikan atau di workshopkan itu, mereka bisalah mengikuti semua itu, dan saya rasa juga bisa berjalan nantinya di semester kedua. Oke, mudah-mudahan terlaksana. Melihat rencana yang tadi Bu Tati sudah gambarkan itu bagus sekali. Ukuran keberhasilan dari rencana Ibu Tati tadi mungkin sudah ada tergambar nggak? Ada, karena guru di situ kan rata-rata berjumlah 25 orang, dan saya harapannya paling tidak 80%, sekitar 20 orang atau 18 orang itu bisa mengikuti, dan menurut saya itu sudah baik gitu. Karena harapan saya memang yang tujuannya ke wali kelas dulu sih Pak. Saya rasa itu tercapai. Oke, baik. Kita sudah rasanya sudah nampak ya gambaran rencana aksi dari masalah Bu Tati tadi. Jadi ini kita sudah mau sampai di penghujung percakapan. Jadi untuk sebagai finishingnya lah, tanggung jawab yang sekarang ada dibebankan ke Bu Tati, berarti nanti itu Bu Tati sendiri atau ada bakal siapa yang membantu untuk menjalankan aksi rencana tadi? Ya, saya akan meminta kepada rekan sejawat saya yang sama-sama satu rombel itu untuk membantu saya, dan saya akan melihat tagihan dari guru-guru terutama untuk RPP-nya dulu. Semoga nanti mereka bisa memenuhi RPP itu, kemudian baru kita adakan masing-masing rombel untuk kegiatan berdiferensiasi tadi. Baik. Oke, sebelum kita tutup nih, mungkin sekata atau dua kata saja deh, sekalimat atau dua kalimat, kesimpulan akhir dari, kan tadi masalahnya teman-teman guru belum mau melaksanakan diferensiasi. Bu Tati sudah memberikan gambaran rencana aksinya dan siapa aja yang terlibat. Nah sekarang untuk kesimpulan akhirnya, untuk menguatkan Bu Tati juga, berarti saya bikin tahu nih sekali atau dua kalimat tentang kesimpulan dari percakapan kita ini, ada kira-kira? Ada. Tadi sempatnya saya sih sangat bingung ya. Saya sangat bingung sekali
Tapi begitu sudah tersampaikan, saya bisa membangun apa yang seharusnya saya lakukan. Dan mudah-mudahan kedepannya itu bisa saya laksanakan dengan konsekuen gitu, dan sekolah saya bisa mengikuti kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah tadi. Semoga bisa tercapai karena kan memang tujuannya ke sana gitu, dan mereka pun saya rasa seharusnya tidak bisa menolak. Siap. Oke, baik, mungkin itu percakapan kita, Bu Tati. Terima kasih Pak Gus. Ya mudah-mudahan nanti ke Sekarang depan saya sudah cerah nih. ya nanti kita mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi ada ketemu, dan saya pengen penasaran kira-kira gimana hasil rencana aksinya, gimana nanti ada dampak positif untuk teman-teman guru di sekolah Bu Tati ya. Iya, terima kasih Pak Gus. Sama-sama Bu Tati. Saya permisi dulu Pak Gus. Mari. Baik Pak Agus, Ya. setelah tadi saya melihat, mengobservasi kegiatan coaching Pak Agus tadi ya, ada beberapa pertanyaan kembali yang saya ajukan Pak Agus ya. Ya, Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Pak Agus lakukan sehingga indikator ketercapaian pengembangan dapat terwujud atau diinginkan? Jadi ya jadi pas tadi proses coaching, saya sudah berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan alur kitanya. Di sana tadi tergambarlah rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya tadi, Bu Tati, dan indikator ketercapaian ya dari niat awal kompetensi yang ingin saya tingkatkan kan tadi secara umum ya kemampuan mendengarkan dan bertanya yang berbobot. Saya sih merasa tadi sudah tergambar, berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dan berusaha untuk bertanya sebaik mungkin seperti itu. Ya, memang betul tadi saya juga sudah melihat Bapak tadi sudah berperan penuh, sudah menggali dengan beberapa yang robot. Jadi tadi tidak merasa kesulitan ya dalam mencari kata kunci ya Pak ya. Iya. Dan Bapak tadi hasilnya dengan coach tadi sendiri bisa menggali ide-idenya yang tadinya mungkin belum terpikirkan oleh coach, terpikirkan ya Pak ya. Gitu. Untuk kedepannya Pak ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan dari kegiatan coaching tadi Pak? Baik, saya sendiri sih sebenarnya masih belum puas dengan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Jadi mungkin itulah yang akan coba saya tingkatkan kembali nanti di praktek-praktek coaching berikutnya. Jadi yang akan saya tingkatkan itu adalah keterampilan bertanya, pertanyaan yang berbobot tadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan di lain waktu saya dapat melihat ya kompetensi yang Bapak sampaikan tadi terlaksana dengan baik Pak ya. Amin. Terima kasih untuk hari ini Pak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.